Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Masjid Keramat Luar Batang, di mana masjid ini banyak menyimpan sejarah bagi masyarakat Betawi, Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdirinya masjid ini tidak lepas dari adanya seorang Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus. Masjid ini setiap harinya dikunjungi para peziarah dari berbagai macam daerah maupun dari mancanegara. Habib Husain ini dikenal sebagai waliullah, juga mempunyai banyak aroma. Beliau berasal dari negara Yaman yang hijrah ke Batavia dalam rangka ingin menyebarkan Islam di daerah Batavia. Habib Husain ikut berjuang melawan Belanda pada abad ke-17. Menurut cerita masyarakat sekitar, Habib Husain belajar agama Islam tanpa melalui bangku sekolah. Beliau dikasih ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam istilah Islam namanya ilmu laduni. Ilmu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu sekelas waliullah. Disinilah makam Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus. Di samping kanan ada makam seorang muridnya, yaitu Haji Abdul Qadir, seorang etnis Tionghoa yang sebelumnya menjadi buronan Belanda dan akhirnya diselamatkan oleh Habib Husain dan akhirnya memeluk Islam dan menjadi murid dan juga pembantu Habib Husain. Habib Husain wafat sekitar umur kurang dari 40 tahun. Pada pemakaman Habib Husain terjadilah kejadian-kejadian aneh. Pada saat akan dimakamkan di daerah Tanah Abang, mayat Habib Husain sudah tidak ada di kurung batang atau keranda. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya masyarakat sepakat untuk menguburkan mayat Habib Husain di tempat ini. Semenjak kejadian itu, maka kampung ini dikenal dengan Kampung Luar Batang atau Kampung di Luar Kurung Batang. Untuk mempermudah, maka dinamakan Kampung Luar Batang. Ini adalah teras sebelah utara masjid, yang di situ ada beduk. Ini adalah prasasti peresmian Gubernur DKI. Dan inilah ruang di dalam masjid. Ini adalah tempat imam dan mimbar. Ruang masjid inilah yang selalu dipakai jamaah maupun peziarah melaksanakan sholat berjamaah setiap harinya. Di ruang utama masjid berdiri 12 tiang. Namun tiang-tiang ini tidak untuk menyangga atap-atap masjid. Masjid Luar Batang ini adalah masjid yang di daerah pantai, dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Masjid Keramat Luar Batang ini juga tidak jauh dari stasiun kereta api Jakarta Kota. Bagi para pengunjung peziarah
Masjid Keramat Luar Batang ini kebanyakan memakai bus rombongan ataupun mobil pribadi. Namun ada juga yang memakai kendaraan umum. Bagi peziarah yang masih bingung dengan rute angkutannya, nanti akan saya tulis di deskripsi. Di Masjid Keramat Luar Batang ini ada sumur yang berubah-ubah rasanya. Kadang asin, kadang anta, kadang juga biasa. Yang dipercaya dapat mengobati segala macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Masjid Keramat Luar Batang ini merupakan salah satu masjid sejarah yang ada di DKI Jakarta, yang merupakan cagar budaya yang mesti dilestarikan dan dilindungi oleh pemerintah setempat. Masjid Keramat Luar Batang ini terletak di tengah perkampungan padat penduduk, yaitu di daerah pesisir pantai Jakarta Utara. Masjid Keramat Luar Batang ini setiap harinya selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai macam pelosok daerah, pulau maupun mancanegara. Mereka berbondong-bondong dengan berbagai macam tujuan dan kepentingannya. Saat waktu sholat, mereka sholat berjamaah bersama-sama, baik jamaah warga setempat maupun para peziarah. Seperti inilah suasana para peziarah setiap harinya di Masjid Keramat Luar Batang. Itu semua tidak lepas daripada peran Habib Hussein di masa hidupnya, selalu menebar karomah-karomah kebaikan. Dan karomah keberkahan itu sampai saat ini masih bisa dirasakan, baik bagi warga setempat maupun bagi para peziarah. Kiranya mungkin cerita sekelumit tentang Masjid Keramat Luar Batang dan segala kekaromahan Habib Hussein saya akhiri dulu. Insya Allah suatu saat saya sambung lagi dengan informasi yang lebih menarik dan lebih up to date. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.